Baik. Astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik teman-teman yang Allah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin sayyidil akhirin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ali baitihi wa dzurriyyatihi ajma'in. Kita meskipun tadi sudah baca Al-Qur'an dan segala macamnya, mari kita juga kondisikan hati kembali dengan baca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Baik, akhir zaman tidak usah jauh-jauh, itu sudah tertulis di dalam surah Al-Fatihah di lafaz Maliki Yaumiddin itu sendiri ya, persiapan. Namun Maliki Yaumiddin itu lebih kepada akhirat. Sebelum akhirat itu ini yang kita sebut akhir daripada masa. Itu yang kita sebut zaman ya. Dalam hal ini kajian saya mengenai akhir zaman sudah banyak menyebar sepertinya di bedah kitab daripada Imam Abu Daud, Sunan Abi Daud, kitab hadis ketiga setelah Bukhari, Muslim, itu ada namanya Sunan Abi Daud. Dan saya membedah tentang akhir zaman, banyak sekali di satu masjid di Bintaro namanya MRBJ, silakan teman-teman cari di masjid tersebut ya. Lalu apa yang dapat kita ambil dan dari mana kita memulainya? Nah, barangkali itu yang harus kita pahami. Di hadis pertama Sahih Muslim, Kitabul Iman, bab mengenai iman, di situ Nabi SAW ditanya dan didatangi oleh seorang yang menyerupai Dihya Al-Qalbi, yang nanti orang itu disebut dengan Jibril. Jika Jibril makhluk cahaya diizinkan Allah untuk menyerupai seorang manusia, maka begitu juga terjadi pada sosok-sosok yang lain. Sayyidina Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, dan terakhir Nabi ditanya oleh Jibril mengenai hal yang sangat penting sekali, yaitu matas sa'ah. Kapan itu terjadi kiamat? Maka ketika ditanya kapan terjadi kiamat, Nabi Muhammad SAW menjawab, tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang bertanya. Nah, ini kalimat yang sangat penting sekali. Tidaklah yang ditanya lebih mengerti daripada yang ditanya. Ini adab satu kaedah memahami akhir zaman. Bahwa kita tidak bisa memastikan secara akurat kapan terjadi kiamat besar itu. Kiamat besar kita sulit sekali memahaminya. Ya. Kapan terjadinya? Matas sa'ah. Dan yang unik di situ bahwa kata digunakan as-sa'ah. Teman-teman kalau saya coret-coret ya. Nabi ditanya mengenai apa yang disebut dengan as-sa'ah. Sa'ah itu bahasa Arab, itu bisa diartikan time, ya. Bisa diartikan time, waktu. Tapi time-nya dengan T yang besar. Bisa juga time, sa'ah itu artinya waktu yang luas. Ya. Sa'ah artinya waktu yang besar. Karena sa'ah, beberapa mengartikan. Tapi ini kurang pas, kita mengartikan ini cuma dengan time, ya, waktu. W-nya gede, ya. Ditulis capital. Apa kaedahnya? Ternyata Nabi SAW tidak mengetahui waktu tentang hari kiamat itu secara terperinci. Nabi diberikan waktu secara global,
dan Nabi tidak diberikan, time-nya secara eksplisit, tanggal berapakah gitu, ya. Ini tentang hari kiamatnya ya. Nah, lalu sebelum kiamat itu, apa yang terjadi? Sebelum kiamat, maka terjadilah, saya membaginya menjadi, 3 ya, dan ini mengikuti beberapa ulama-ulama kita, kebetulan sama, seperti Syekh, Al-Habib Al-Adni misalnya, beliau menyebutkan ada alamat, ada tanda, tanda kecil, tanda-tanda yang menengah, dan ada tanda yang besar. Dan berdasarkan kajian-kajian mereka juga dan termasuk juga analisa beberapa masyayikh saya, para habaib juga, tanda kecil ini sudah lewat. Jadi teman-teman, tanda kecil sudah lewat, ya. Sekarang kita masuk di fase, eee, bahkan sudah mau habis tanda yang tengah ini, sudah mulai habis juga. Ditandain dengan apa? Ditandain dengan kemarin itu ada pandemi. Ini ijtihad para ulama aja, jadi bisa jadi salah, bisa jadi benar, namun ini mendekati kebenaran karena belum ada selama ini, eee, goncangan terdahsyat yang rata di seluruh dunia melebihi pandemi. Nah ini beberapa kajian-kajian mereka ya. Maka pandemi dianggap sebagai pembatas, eee, antara tanda-tanda yang besar ini dengan yang menengah, inilah pandemi. Pandemi itu simbol daripada, eee, kezaliman, zulm ya atau jaur yang merata di semua lini, di semua negara, di semua manapun. Bahkan negara maju pun, yang dituduh selama ini berkonspirasi, ternyata mereka juga jadi korban dan hutang mereka tambah banyak. Kata seperti Amerika, ya, US, termasuk juga Kanada, mungkin barangkali merasakan itu. Nah, sekarang kita mulai masuk pada marhala yang besar, yaitu masuk kepada wilayah ini. Eee, mulai yang besar itu, ya. Nah, tapi sebelum mulai yang besar, ini kan ditandai nanti dengan munculnya apa yang kita sebut dengan Dajjal, ya. Dajjal itu teman-teman, eee, banyak yang kemudian karena nggak tahu, ingin ilmiah, ingin terlihat intelek atau apa, nanti kan yang pertama itu Dajjal dulu ya. Lalu mencoba mengakal-akali Dajjal secara harfiah, bahwa Dajjal itu sistem, gitu. Ya kalau sistem berarti ada orang yang menciptakan sistem itu, yang membuat sistem itu. Itulah yang kita sebut ad-Dajjal, ya. Dajjal itu bahasa Arab artinya, pembohong besar atau maha pembohong. Nah, sebelum Dajjal itu keluar, beberapa tahun akan terjadi apa yang kita sebut fitnah. Nah, fitnah mulai dari fitnah biasa. Fitnah dalam bahasa Arab di sini kekacauan, kacau gitu ya. Nah, fitnah itu akan muncul dan puncaknya selama 40 hari waktu Dajjal keluar. Nabi memberikan, nilainya bahwa 40 hari itu satu hari mirip terasa seperti setahun. Ya, hari berikutnya seperti sebulan, hari berikutnya seperti sehari. Itu tentu mungkin bagi orang beriman kali ya. Bagi yang tidak beriman,
Setiap harinya rasanya mungkin seperti setahun. Nah, sebelum si pembuat skenarionya ini muncul, maka kekacauan terjadi. Kacau itu apa? Nah, itulah yang menjadi sistem dari Dajjal. Benar dianggap salah, salah dianggap benar. Dan Dajjal itu kan tahu. Dajjal itu musuhnya siapa? Al-Mahdi. Ya, Al-Mahdi itu keturunan Rasulullah, zuriat Fatimah. Makanya saya sangat takzim kepada semua habaib, semua zuriat Nabi, apapun aliran politiknya, apapun pemahamannya. Kenapa? Karena bisa jadi dari fam mereka, dari zuriat mereka, nanti muncullah sosok yang disebut Al-Mahdi. Ya, nah, kita nggak tahu rahasia Allah itu yang manakah mereka sebenarnya. Ya, kita nunggu aja. Nah, sebagai pencinta Rasulullah, pecinta zuriatnya, barangkali kehati-hatian ini perlu. Ya. Karena Al-Mahdi itu zuriat Nabi, maka salah satu kekacauan yang muncul nanti teman-teman adalah meragukan zuriat-zuriat Rasulullah. Dan ini sudah mulai banyak saya lihat orang-orang meragukan nasab para zuriat. Ya. Dan saya tidak ada persoalan saya dikritik oleh Habib Fulan kah, dikata-katai Fulan, itu bagi saya nggak masalah. Saya ridho aja dan tidak akan membuat kita membenci si Habib misalnya. Bagi kita mungkin ini kesalahpahaman saja dan itu tidak masalah. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ahibbu ahli baiti hubban li." Hadis Tabarani ya, dan Kalabazi juga ada. Cintai ahlu baitku karena kamu cinta kepada aku. Nah, fitnah akhir zaman nanti teman-teman, nanti orang-orang mulai meragukan tentang zuriat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Syukurnya zuriat Nabi ini kan ada dari Sayyidina Al-Hasan, ada Sayyidina Al-Husain. Nah, yang ada rekapnya, sistemnya itu Robita Alawiyah dari zuriat Sayyidina Al-Husain. Sedangkan Sayyidina Al-Hasan tidak ada. Maka ini berkembang banyak, saking banyaknya sulit untuk di-record ya, direkam jejak mereka. Sehingga mungkin berentan sekali ada pengakuan-pengakuan. Tapi meskipun di Robita Alawiyah zuriat Sayyidina Al-Husain sudah ada sistemnya, tapi kan tidak semua juga zuriat Nabi ini mendaftarkan dirinya, anak-anaknya di daftar zuriat. Maka ini hati-hati juga kita. Ya, banyak kok kita lihat di masyarakat, di pelosok, zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi dia tidak mendaftarkan dirinya. Nah, belum lagi nanti fam-fam yang suku-suku atau fam yang sangat rumit diketahui karena memang sangat langka. Nah, Indonesia, Yaman, ya, termasuk pesisir-pesisir India, itu banyak sekali zuriat-zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sebabnya keunikan-keunikan beragama akan muncul nanti di tempat-tempat tersebut, ya, karena ada zuriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di sana. Nah, maka teman-teman yang melakukan Allah, salah satu fitnah atau kekacauan yang muncul adalah meragukan. Jadi fitnah Dajjal ini pertama kali adalah meragukan nasab Rasulullah, nasab zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan yang berikutnya adalah karena sebelum Dajjal itu muncul, yang muncul adalah yang benar dianggap salah, salah dianggap benar. Gitu. Dan yang paling lucu sekali di akhir zaman ini, teman-teman, orang-orang mengira kalau mau berperang dengan Dajjal, kita harus siapkan senjata-senjata fisik. Itu benar, tapi kurang tepat. Ya, latihan memanah itu bagus, latihan renang, latihan berkuda itu bagus. Tapi yang paling penting sekali bukan itu, teman-teman. Yang paling penting sekali adalah latihan ruhani, karena ruhani ini yang akan ngecek, akan menjadi penimbang apa seharusnya yang kita lakukan di akhir zaman. Bayangkan, teman-teman, perang Dajjal dengan Al-Mahdi ini nanti bukan nggak pakai handphone lagi, handphone udah nggak ada.
percaya atau tidak, Nabi mengatakan musuh-musuhnya eee, orang Islam waktu itu, orang-orang yang beriman, Mahdiyin namanya, itu akan mendengar pohon-pohon, batu-batu berkalam, "Wahai, muslim, di sini ada musuh Allah." Batu ngomong, pohon ngomong, kecuali satu jenis pohon. Itu gimana cara berbahasa dengan pohon tersebut? Maka tentu ada bahasa-bahasa pohon, bahasa-bahasa batu, bahasa-bahasa alam. Yang dulu teman-teman, saya pernah membahas dalam kitab Sirrul Asrar, ya, Sirrul Al-Asrar. Syekh Abdul Qadir Jilani menyebutkan tentang spirit atau ruh. Bahwa ruh ini tidak hanya ruh yang ada pada kita. Pada tumbuhan ada namanya ruh tumbuh. Bahasa Arabnya nabati. Ini ada di pohon. Ya. Maka Nabi bisa berbicara kepada pohon dan mengatakan, "Wahai pohon, wahai kurma, mendekatlah." Nabi juga pernah berbicara kepada hewan. Maka ada namanya ruh hayawani. Dan semua hadis ini sahih, tidak ada yang palsu. Bahkan ada seekor onta yang mengadu kepada Rasulullah SAW. Nah, ini kemudian menjadi ruh hewan. Sayangnya hewan hanya mengadukan masalah lapar perutnya, ya, yashku maja'ah, meragukan mengenai lapar perutnya, tidak mengadukan hal-hal yang besar. Sedangkan kita selain mempunyai ruh nabati yang tumbuh, ruh hewani, maka di tubuh kita ini ada yang tumbuh, rambut, kuku, badan, tulang, tapi terbatas ya. Eh, Alhamdulillah kita nggak bertambah tinggi setiap tahun dan sudah berhenti di umur 20-an. Coba kalau masih tambah tinggi, kan ribet juga rumah kita ya. Pintunya nggak cukup barangkali. Nah, ada ruh kudusi. Ruh kudusi. Ruh inilah yang kemudian ada pada diri manusia. Diri manusia yang sejati. Nah, ini ada semua dalam diri kita. Nah, dengan ruh kudusi ini bisa berbicara kepada ruh hewani, ruh nabati. Jadi praktek itu sudah Nabi lakukan dan yang bisa menjelaskan tentang metodologisnya, itulah Syekh Abdul Qadir Jilani. Jadi walaupun beliau hidup di abad ke-6 Hijriah, tapi beliau mampu menjelaskan metodologis apa yang terjadi di akhir zaman nanti. Maka saya berharap teman-teman, kita kajian akhir zaman, jangan lagi terjebak pada persiapan fisik atau persiapan intelektual semata. Mesti ada persiapan ruhiyah atau spiritual. Karena inilah satu-satunya penyelamat kita eh, sebelum ini terjadi semua. Ya. Jadi kalau kita buat ilustrasi yang baru, ya, manusia yang paling terdalam itu namanya kudusi. Inilah hembusannya Allah. Kemudian Allah balut dengan hewani. Lalu Allah balut dengan yang paling terluar itu nabati. Inilah yang tumbuh. Makanya kita punya sisi kehewanan. Hewanan itu saya sudah sebutkan teman-teman bahwa ada yang sisi binatang ternak, makan, minum, kawin, dan sejenisnya. Dan yang kedua ada emosional. Itulah hewan buas. Ya. Nah, dalam hal ini, kudusi, hewani, nabati, nah kita harus menemukan, kalau disebut dalam ungkapan ulama, siapa yang kenal dirinya, kenal Robnya. Itu maksudnya kenal semua ini. Kenal dirinya yang nabati, kenal dirinya yang hewani, kenal dirinya yang kudusi.
diri yang hewani, maka kajian ini menjadi kajian eee, biologis, kajian kedokteran. Maka kita harus merawat badan, gitu ya, merawat fisik. Nah, di situlah, eee, kemudian perlunya seseorang, belajar ilmu-ilmu eksak ya, belajar, bagaimana merawat badan, kalau ada penyakit bagaimana cara menyembuhkannya, obatnya. Nah, ini ada di tubuh biologis. Jika ini sakit, kita obati. Kita datang kepada pakarnya, itu dokternya, ada spesialisnya. Hewani ini lebih kepada teman-teman psikis, yang lebih kepada psikis. Maka di situ ada emosi, di situ ada karakter ya. Nah, inilah yang disebut, inilah yang kemudian menjadi apa yang saya sebut nafsi ya, yang boleh juga disebut ego ya. Ego ini yang harus betul-betul dibenerin, dididik, karena ego ini betul-betul akan menjadi penyebab kehancuran apa saja, tempat pada saja. Majelis akan rusak kalau pengurusnya, orang-orangnya, kalau orang-orang yang kuat nafsiyahnya. Jika kiainya, mursyidnya, ustadznya, anggotanya, nafsiyahnya masih kuat, maka egonya akan menjadi penghalang semua itu, ya. Nah, di situ ada ego, 2 ego, teman-teman. Ego, eee, keinginan, ya, ada ego ambisi. Keinginan itu keinginan yang sifatnya material. Di sini ambisi ya pengaruh ya, imateri biasanya. Pengaruh, lapak lah kira-kira begitu. Keinginan ingin menguasai, ingin terkenal, viral, nah itu ada di ego tadi. Maka ego ini kalau aktif, dia akan memandang, seperti dalam teori-teori tentang neurologi, bahwa orang-orang yang baru muncul itu akan menjadi rival ya, menjadi, saingan, kita memandang orang itu saingan. Nah, itu nafsiyahnya masih ini. Maka untuk mengalahkannya harus dicari apa yang bisa membuatnya tumbang. Dan itu yang terjadi pada hewan-hewan. Dan ini nggak boleh terjadi pada kita. Kalau ini terjadi, kita gagal masuk kepada dimensi ruhiyah, kudusiyah, yang murni. Ya, nabati itu diri kita, tapi bukan yang sejati. Hewani itu diri kita, tapi bukan yang sejati. Yang sejati adalah kudusi. Ya, disitulah Allah memandang. Jadi Allah memandang kepada bagian kudus ini. Disinilah niat mulai muncul, disinilah itikat baik. Nah, sisi hewani dan nabati tidak boleh dihabiskan, dihancurkan. Dia mesti ada karena tubuh kita masih di dunia, masih di bumi. Jadi kita rawat seperlunya kita merawat. Sebatas keperluannya, jangan berlebih. Berlebih pada nabati, maka yang muncul nanti kita hubud dunia, ya, berlebih pada hewani, jadi tulul amal. Jadi eh, panjang angan-angan. Jadi hubud nabati ini di sini ada penyakit di situ, cinta dunia. Teman-teman, cinta dunia ini salah satu fitnah akhir zaman. Nah, sedangkan yang pada hewani itu adalah tulul amal. Tulul amal. Tulul amal artinya panjang angan-angan. Bukan amal ya, pakai ain, tapi ini pakai hamzah atau alif. Adapun pada bab kudusi, karena itu hembusan dari Allah, dia adanya kemurnian, maka sifat-sifat dan nama-nama Allah di situ dapat Allah ngejawantahkan, jadi Allah pantulkan. Bukan, tidak ada penyatuan Tuhan dan hamba, karena yang mengajarkan itu pasti ajaran yang menyimpang, hulul dan ittihad.
dalam agama kita, dalam akidah Ahlussunnah, tidak ada penyatuan. Yang ada adalah citra yang disebut tajalli. Ya. Allah memantulkan sifat-sifatnya, nama-namanya hanya pada cermin kudusiyah. Ya. Tapi jika cermin ini tertutup oleh karakter hewani, karakter nabati, maka yang terjadi teman-teman, manusia barangkali nanti akan menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan dirinya, lalu itu dari Allah. Ya. Dan sebenarnya tiada kita yang selamat dari nafsiyah. Semua kita, termasuk saya sendiri, tidak ada yang luput dari nafsiyah dan ego. Karena kalau itu hilang, ini bisa berbahaya. Maka kita memerlukan itu sebagai perangkat, bukan sebagai sesuatu yang dituju. Jadi kita akan membedakan antara tujuan kita dengan perangkat yang kita perlukan. Kita perlu makan, carilah kerjaan untuk makan. Tapi dalam bekerja itu, coba rawat ambisinya, jangan terlalu diberi ruang. Ketika kita berkeinginan, maka keinginannya harus yang sesuai dengan kudusnya ruh itu, dengan tidak memakan yang haram tentunya, tidak menghalal yang haram dan lain sebagainya. Ya. Kudus itu di situ tidak ada emosi, tidak ada keinginan-keinginan yang positif, yang negatif. Kudusi. Bahkan jika ada orang memperkarakan kita, kita tidak memperkarakannya. Nah, inilah cocok dengan kita mau masuk bulan Ramadan. Nabi itu berharap sebenarnya dengan puasa kita masuk ke ranah kudusi. Maka dibuatlah indikator di hadis itu, idza qatalahu ahadun aw syatamahu, jika ada orang ngajak tengkar, ngajak berantem, ngajak syatamahu, atau ada orang mencaci makinya, falyaqul inni shaim, katakan aku berpuasa. Shaim di situ menahan, aku sedang mendidik egoku. Gitu. Kalau dikatakan orang, misalnya dituduh orang ini itu, kita nggak boleh kemudian reaktif. Ketika reaktif berarti egonya masih hidup, masih belum bisa dikendalikan. Berarti kudusinya belum bisa mengendalikan hewani dan nabati. Nah, kita tumbuh dari kecil, teman-teman. Kita lihat anak kecil, ketika awal lahir, maka yang mendominan itu nabati. Tumbuh, kuat. Lalu lama-lama emosinya ketika dia interaksi dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, dengan lingkungannya, maka tambah kuatlah secara hewani, psikis. Maka mesti ada yang merawatnya secara kudusiyah, ya, secara rohani. Dan itulah para mursyid-mursyid wali Allah. Tidak semua mursyid ini mampu juga, karena emang ini rahasia-rahasia Allah SWT. Tapi semoga dengan latihan-latihan nafsiyah yang mereka lakukan itu bisa membuat jiwa kita lumayan bersih. Ya. Qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntung yang membersihkan jiwanya. Oke, teman-teman, jadi persiapan kita ke depan itu bukan hanya persiapan latihan fisik, latihan memanah saja, latihan itu bagus, silakan dilanjutkan, tapi coba diteruskan, disempurnakan dengan latihan spiritual, ya, latihan kerohanian. Oke, barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Saya kembalikan ke host kita. Terima kasih Buya Razi untuk materinya tadi. Insya Allah ini menambah pengetahuan kita dan menjadi bekal persiapan kita untuk menghadapi akhir zaman, insya Allah. Kalau boleh, saya minta izin Buya untuk mungkin ada beberapa pertanyaan dari beberapa jamaah kita. Pada jamaah mungkin yang ingin bertanya mungkin boleh raise hand dulu ya Pak, supaya kita tahu ada yang mau bertanya atau tidak. Sebentar waktu ada satu pertanyaan dari chat yang sudah masuk, saya izin bacakan Bu ya. Assalamualaikum Bu ya, izin bertanya, apakah yang dimaksud dengan fitnah Dajjal? Apakah korelasi antara surat Al-Kahfi dengan fitnah Dajjal, dan mengapa kita dianjurkan untuk membacanya di hari Jumat? Itu pertanyaan pertama. Silakan Bu.
Ya, hari Jumat adalah hari penciptaan alam semesta, hari di mana Sayyidina Adam dicipta, dimasukkan dalam surga, juga dikeluarkan dari surga masuk ke bumi. Lalu apa korelasinya dengan, Dajjal dan baca penangkal Dajjal? Teman-teman, Dajjal itu nanti ujungnya adalah menyembah selain Allah, bahkan mungkin menyembah, si Dajjal itu. Karena di zaman itu nanti teman-teman, kita nggak bisa main Zoom begini dan nggak bisa makan lagi seperti biasa. Maka coba didik orang-orang terdekat kita, anak, istri, katakan bahwa yang mengenyangkan kamu zahirnya betul makanan, tapi pada hakikatnya Allah. Seandainya nanti makanan sudah tidak ada, maka ingatlah yang benar-benar mengenyangkan engkau adalah Allah, maka mengadulah kepadanya. Jika Allah berkehendak, Allah akan menciptakan kenyang itu dalam diri kita tanpa kita perlu makan. Itulah makna Allahus Samad. Allah tempat menggantungkan semua harapan makhluk. Disitulah kenapa Ashabul Kahfi 309 tahun tidur tanpa makan, tanpa minum masih hidup. Jadi surah Al-Kahfi ini dahsyat sekali mengajarkan kita bahwa nanti akan ada masa kamu tidak makan, tidak minum, tapi kamu bisa hidup kok. Buktinya apa? Kalau Dajjal cuma 40 hari, itu Ashabul Kahfi 309 tahun. Itu maksudnya. Lalu yang paling penting di situ ada dua hal lagi, yaitu kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Meskipun yang dibaca cuma 10 ayat awal dan 10 ayat terakhir, atau dalam riwayat lain bagian-bagian awal saja daripada surah Al-Kahf, tapi teman-teman yang melakukan Allah, bagi saya semua yang ada dalam surah Al-Kahf itu betul-betul senjata akhir zaman. Cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir ini menunjukkan bahwa seorang Nabi Khidir dididik oleh Allah berbuat berdasarkan tujuan, menjaga kemaslahatan batin. Maka dia berbuat bukan dengan penampilan zahir, orang ini zahirnya baik terus kita baik. Bukan hanya itu. Tapi Nabi Khidir adalah orang yang berhukum dengan hukum hakikat, sedangkan Nabi Musa berhukum hukum syariat. Dan ini menunjukkan bahwa secara kasat mata betul hukum syariat sepertinya hendak berbenturan dengan hakikat. Tapi setelah dikomunikasikan, setelah dijelaskan, maka tidak ada sebenarnya pertentangan. Nabi Musa pun menerima. Maka sampai akhir zaman nanti, teman-teman, orang-orang yang memikul, memegang, mengemban di dalam dirinya ilmu-ilmu Khidriyah Nabi Khidir ini, yaitu ilmu tentang hakikat, akan diingkari oleh orang-orang syariat. Ini sudah sunnatullah. Dan ini pelajaran bagi orang-orang yang belajar tentang akhir zaman, bagi orang-orang yang belajar ilmu-ilmu ma'rifatullah, untuk tidak marah seperti Nabi Khidir, tidak marah ke Nabi Musa ketika diingkari. Tapi karena mereka buat kontrak belajar, bahwa Nabi Musa nggak boleh ingkar banyak-banyak. Dibuatlah limitnya 3 kali ingkar. 3 kali ingkar, baru kemudian 3 kali pertanyaan, baru kemudian diberikan jawaban. Nah, ini pelajaran hebat teman-teman, jangan kalau belum paham, jangan banyak ingkar. Kalau belum mengerti, kata Imam Ghazali, "Lau sakata man la ya'lam saqatal khilaf." Ya, seandainya orang yang tidak mengerti diam saja, tidak berkomentar, maka perselisihan akan dapat berguguran, redam sendiri. Jadi nggak perlu capek-capek. Tapi ini zaman sosial media, tangan lebih dulu berbicara dari lidah, lidah lebih dulu berkomentar daripada otak, otak lebih dulu berpikir daripada qalbu. Akhirnya lihatlah apapun yang terjadi dari masa ke masa, orang bertengkar cuma dengan status postingan, selentingan, dan kita ini masa kita harus ridhai, dan memang adanya begini. Allah lah yang menentukannya, Allah yang menjadikannya. Dan puncak dari surat Al-Kahf itu ada di akhirnya. Apa puncaknya? Puncaknya adalah tidak syirik kepada Allah. Nah, syirik itu bukan hanya nyembah matahari, nyembah gunung. Syirik yang paling berbahaya adalah syirik khafi. Syirik khafi, syirik yang tersembunyi di dalam kolbu.
yang terpendam di dalam jiwa, bahwa kita kalau lapar dalam hati mengatakan nasi atau gandum atau rotilah yang mengenyangkan, bukan Allah. Ini sudah syirik. Nanti ada masa teman-teman, ini semua dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu orang-orang akan kaget tiba-tiba ada yang menawarkan itu atau ada keajaiban dari orang tersebut, orang ini nanti akan disembah-sembah. Berarti dia gagal memahami surah Al-Kahf, gagal memahami kisah Ashabul Kahfi. Inilah puncaknya, ya, puncaknya yaitu tidak syirik. Nah, nanti akan ada orang sakit banyak dan disembuhkan oleh sosok si pembohong ini. Maka orang ini akan disembah-sembah. Ya, si pembohong itu akan disembah-sembah. Begitulah nanti semua. Maka persiapan kita di akhir zaman, persiapan ruhiyah, persiapan kemurnian kudusiyah tadi. Ya, jadi intinya ada di ayat terakhir, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Tidak menyekutukan Allah dalam menyembahnya sedikit pun. Seorang pun. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Bu ya jawabannya. Ada Mas Yopiana yang sedang angkat tangan tadi. Ada yang ditanyakan, silakan. Ya, selamat pagi Buya. Ya. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bertemu langsung tatap muka sama menginikan diri saya guru Buya adalah guru saya. Untuk pertanyaannya, mohon maaf tentang kajian marifat. Untuk kajian marifat dalam zikir kolbu atau zikir kopi itu kan asmanya Allah 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 atau Allah ya Bu ya, yang saya tahu gitu. Apakah sementara saya sering dengan bersolawat Bu ya, seperti shollallahu ala Muhammad dalam pekerjaan, dalam duduk ataupun dalam setiap lagi lihat-lihat HP atau lihat TV gitu. Alhamdulillah secara gitu sudah terbiasa. Apakah itu juga termasuk dalam kajian marifat Bu ya? Terus yang kedua, saya mungkin baru kali ini saya bertatap muka sama Buya. Saya ingin istilahnya dianggap atau diakui lah sebagai murid Buya secara langsung bervirtual. Saya memang fans sekali sama Buya, terus tajam lah, kagum sama Buya. Walaupun kabar-kabar sekarang begini, tapi saya tetap percaya sama Buya. Saya sedih sama Buya. Saya ingin diakui menjadi murid Bu. Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Ya, terima kasih Mas ya. Insya Allah siapapun yang ikut ngaji membenarkan apa yang kita sampaikan, insya Allah sah dianggap sebagai muridnya. Maka perlu di situ ada sidq, membenarkan, mempercayai. Ya, itulah hubungan antara murid dan guru. Tapi perlu diketahui saya ini bukanlah manusia sempurna, pasti ada kekurangan-kekurangan di sana-sini dalam diri saya. Saya bukan nabi, jika ada kesalahan, dan itu dimaklumi karena kalau bukan nabi, ya pasti ya ada salahnya. Maka jika ada kesalahan pada diri saya, itu nggak usah kemudian diikuti, karena saya bukan seorang rasul nabi yang apapun yang dikatakannya menjadi wahyu. Jadi teman-teman, mahabbahnya, terima kasih, semoga mahabbahnya karena Allah Subhanahu wa taala, dan saya adabnya pun ketika ada orang senang, cinta, saya tidak boleh GR juga, nggak boleh melayang juga, karena sebenarnya itu cara masyarakat atau ya orang-orang yang ikut ngaji mencintai Allah lewat kajian orang-orang yang menciptakan tentang Allah. Semoga saya termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah menceritakan tentang ma'rifatnya, ma'rifat mengenainya. Ya, mengenai zikir gitu ya, dan sholawat. Zikir dan sholawat itu bukanlah ma'rifat itu sendiri. Zikir dan sholawat itu adalah latihan untuk nafsiyah. Latihan untuk nafsiyah. Supaya nafsiyah ini bisa dikelola, maka perlu ada zikir-zikir untuk
bolehlah saya sebut mengaduk-aduknya. Jadi zikir itu dapat mengolah jiwa, sehingga jiwa ini bisa tunduk kepada qalbu. Sholawat itu sebenarnya dimensinya sudah sampai pada dimensi ruhiyah, karena sholawat itu bab cinta. Jika seorang zikir dan sholawat dengan bab cinta, barulah masuk itu sholawatnya kepada kudusiyahnya tadi, yaitu kemurnian kolbunya. Teman-teman, saya sudah sering menceritakan bahwa ada orang bersolawat, berzikir karena pengen sesuatu. Nah, itu baru yang bermain ruh nabatinya, ruh hewaninya. Misalnya pengen punya mobil, pengen punya rumah, itu berarti yang bermain ruh hewaninya, ruh nabatinya. Ketika dia bersolawat, karena dia memang merindukan Rasulullah, karena dia mencintai Rasulullah, ingin berjuang, ingin mewarisi perjuangan Rasulullah SAW, orang ini itulah yang disebut kemudian bersolawat, solawatnya solawat ma'rifat. Berzikir, zikirnya zikir ma'rifat. Ketika zikirnya bukan lagi dengan iming-imingan, zikirnya sudah dengan kemurnian. Nah, jadi ma'rifat itu adanya di kudusiyah tadi. Kalau dalam struktur kolbu kita sebut sir. Di dalam sir rahasia diri. Jadi silakan berzikir, silakan bersolawat, tapi dengan cara berniat untuk mencintai Allah dan Rasulnya, mutlak. Bukan karena ingin dapat pahala saja, ya kita senang dapat pahala, bukan hanya pengen diberikan hajat-hajat duniawi semata, kita memerlukan fasilitas duniawi. Tapi lebih tinggi dari semua itu, yaitu mencintai makhluk yang paling dicintai di dunia, yaitu Sayyidina Nabi SAW. Ya, untuk masalah hiruk-pikuk di luar, Mas Yopi nggak usah reaktif, ya biarin aja. Ini cubitan dari Allah, apakah nafsiyah kita reaktif, ego kita hidup, atau ego kita bisa dikendalikan. Ya. Dan sejauh ini saya tidak terganggu sama sekali, tidak juga mau membalas-balasi, kecuali yang perlu diklarifikasi secara keilmuan. Tapi secara nafsiyah, kita nggak perlu membela diri, cukuplah kalau emang ini benar, Allah yang bela, bukan kita yang bela. Nanti Allah akan datangkan orang-orang yang akan membela tanpa perlu kita membela. Ya, in tansurullah yansurkum. Jika engkau membantu Allah, Allah membantu kamu. Kita viralkan Allah, kajian tentang Allah, kita viralkan kajian tentang Nabi Muhammad, maka kajian kita akan diviralkan. Kita nggak perlu viral. Yang perlu viral itu adalah Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, jika ada yang terganggu dengan itu, biarin aja, kita nggak usah tersinggung, itu urusan mereka. Jika ada yang tidak senang dengan itu urusan mereka. Secara mungkin teman-teman tahu dari dulu sampai sekarang kajian saya begitu-gitu aja. Secara politik saya juga begitu-gitu aja. Saya saya tidak pro dengan manapun, tapi saya ketika ada orang yang merawat negeri ini, saya akan mendukungnya. Ya. Sampai 2024 saya tidak akan pro dengan siapa saja dalam artian mengkampanyekannya, tidak akan. Ya. Namun ketika sudah memimpin negeri, saya akan mendoakannya meskipun saya tidak memilihnya. Nah, itu ajaran Ahlussunnah yang saya terima dari masyaikh saya, walaupun kemudian ada yang menganggap itu bukan Ahlussunnah lagi. Nah, itu urusan mereka, kita nggak perlu menanggapi. Lagi-lagi teman-teman, ini adalah ya boleh disebut ujian nafsiyah. Jangan terpancing, jangan reaktif. Semua adalah hadiah-hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya untuk tanggapannya. Ada Mbak Baby dari Calgary yang raise hand, yang bertanyakan, silakan Mbak Baby. Mbak Baby kok masih di mute kayaknya. Oh ya, sorry. Assalamualaikum Buya, apa kabar? Maaf foto. Waalaikumsalam. Saya cuma mau bilang kemarin tuh saya di Jakarta sama Dede mencoba untuk ketemu, tapi ternyata jadwal kita bentrokan. Insya Allah kapan saya ke Jakarta lagi kita bisa ketemu lagi. Insya Allah.
Sehat-sehat Buya. Alhamdulillah, insyaallah. Makasih Mbak Bibi. Mungkin saya teruskan ke pertanyaan Bu ya, mohon izin saya bacakan. Ya, tafadhol. Ada satu pertanyaan dari nggak tahu nih Mas atau Mbak Jo di Jerman sepertinya. Saya bacakan saja insya Allah. Assalamualaikum Bu ya, izin bertanya. Salah satu fitnah Dajjal tadi meragukan keturunan Nabi. Bagaimana sebagai orang awam mengenal keturunan Nabi atau minimal tidak meragukan tapi juga tidak tertipu dengan yang mengaku keturunan Nabi? Itu. Iya, bagus, pintar itu pertanyaannya ya. Itu pertanyaannya. Kita menghormati zuriat Nabi dan juga nggak mau tertipu. Tipuan ini ada yang menipu lewat nasabnya, ada yang menipu lewat ajarannya. Ujung-ujungnya cuan, fulus. Jadi biasanya orang-orang menipu itu karena urusan duit, ya. Biasanya kalau habaib itu tampilannya kan yang kebayang sama kita ya seperti pakaian Rasul lah, pakai serban, pakai gamis. Nah, tapi ujung-ujungnya nanti adalah cuan, gitu. Orang-orang yang habib yang sebenarnya itu, walaupun misalnya ada nih nasabnya benar, tapi kemudian dia eksploitasi jamaahnya, bahkan menipu jamaahnya. Jika itu terjadi, kita tidak mengingkari nasabnya, tapi kita tidak sepakat dengan penipuannya. Termasuk misalnya, ada habib punya pandangan berbeda dengan kita dalam bab politik, jangan pernah menghina nasabnya. Nah ini saya nggak mengingatkan juga kepada para hater, para buzzer yang mungkin nggak senang dengan seorang habib atau beberapa habib, jangan meragukan nasab mereka. Kritik saja pergerakan politiknya, tapi tidak mengata-ngatai manhaj nasabnya. Ini penting sekali, ya. Nah, ini salah satu adab kita yang mesti kita jaga benar-benar, ya. Kalau ada kemudian semacam gejolak masalah ini, teman-teman, jangan kemudian meragukan mereka sebagai zuriat Nabi SAW. Dan berbohong atas nama Nabi itu dosa besar, maka orang yang mengatakan dirinya zuriat Nabi, ini dosa besar. Jangankan itu, kita mengatakan ayah kita adalah si fulan, padahal bukan, itu dosa besar. Apalagi mengatakan kakek kita adalah Rasulullah SAW, padahal bukan, itu lebih besar lagi. Nggak tahu tuh saya tanggung berapa itu. Makanya saya ketemu di kampung saya sendiri, di Pariaman misalnya, Tuanku Sidi, jadi orang yang lahir sebagai zuriat Rasulullah, mereka biasanya dapat gelar di depan namanya baru lahir Sidi, Sayyidi, atau Siti, atau Sayyidati. Tapi saya tanya kepada ulama-ulamanya, ini kan belum dikaji secara ilmu sanadnya, ilmu nasabnya. Maka kami pun tetap mempertahankan gelar Sidi, tapi tidak memastikan diri kami zuriat Nabi. Jadi mereka sudah sampai pada kalam seperti itu. Yang saya temui ya, dan ada beberapa mahasiswa kita juga yang melaporkan itu. Jadi mereka hati-hati, karena jalurnya jalur Azmat Khan. Beda dengan jalur-jalur Hadrami, zuriat Rasulullah, mereka punya rekap. Ya. Tapi sayangnya tidak semua juga mencatatkannya. Saya bertemu beberapa pendakwah di kalangan habaib yang keluar masuk pelosok Sumatera, Jawa, banyak sekali yang tidak mendaftarkan dirinya di Robito Alawiyah. Jadi habaib itu ada komunitasnya yang validasi nasabnya, itu namanya Robito Alawiyah. Tapi tidak semua yang zuriat Rasul terdaftar di sana. Ya. Barangkali itu ya, wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Bu ya tanggapannya. Mungkin saya karena terusan waktu mungkin saya izin sampaikan satu pertanyaan lagi Bu ya, insya Allah. Ada satu pertanyaan dari Sailal Arimi ya, saya bacakan insya Allah. Izin bertanya Bu ya, apakah kiamat itu akan datang setelah semua umat manusia telah mendapatkan kabar tentang Islam? Kita tahu sampai sekarang masih ada suku bangsa pedalaman bahkan primitif belum mengenal baca tulis, apalagi hidayah Islam. Apakah nanti mereka mengenal agama Islam dulu walaupun enggan menganutnya baru akhir zaman itu pertanyaannya. Ya. Oke, baik. Nah ini kalau belajar akidah, jadi nanti mesti ada kajian intens tentang
akidah. Ada namanya Aqidatul Awam, ada Matan Sanusi. Assalamualaikum Buya. Nanti kalau kita belajar tentang akidah, kita bisa membahas dari sana, insya Allah ya. Teman-teman yang dimakan Allah, orang-orang yang belum dapat dakwah keislaman, keimanan, ihsan, ini disebut dalam ilmu akidah dengan ahlul fatrah. Ahlul fatrah. Fatrah pakai ta, ya. Yaitu orang-orang yang kosong dari jangkauan dakwah. Orang-orang tersebut tidak dapat hukuman apapun dan tidak dapat tugas apapun dalam agama ini. Dan bisa jadi sampai akhir zaman nanti ada tempat yang tidak tersentuh, yaitu hutan-hutan. Makanya Nabi mengatakan jika terjadi fitnah akhir zaman, maka larikanlah diri ke dalam hutan. Bukan buat perumahan di tengah hutan, bukan ya. Tapi kita hidup sendiri sehingga kita tidak akan kena fitnahnya, kacauan akhir zamannya. Ya. Kira-kira begitu. Nyambung? Insyaallah. Baik, mungkin karena waktu juga saya mohon maaf pada jamaah mungkin yang ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Insya Allah mungkin bisa disampaikan pada kesempatan berikutnya. Terima kasih pada Bapak Ibu yang sudah menyampaikan pertanyaannya. Insya Allah jawaban-jawaban dari Buya tadi juga menjadi menambah ilmu pengetahuan dan menambah berkah untuk kita semua. Assalamualaikum Buya. Boleh bertanya boleh ya? Assalamualaikum. Oh, mungkin Buya boleh izin satu kali pertanyaan terakhir. Oke, silakan diatur Pak Bimo. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Buya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum Buya. Ya, silakan Pak, pertanyaannya. Waalaikumsalam. Buya. Ya, silakan pertanyaannya. Ya, silakan langsung. Ya, Assalamualaikum. Ada teman nih Buya ingin bergabung di Thariqah yang Buya bimbing. Cuma setelah mendengar baiat dia agak ragu, seperti mungkin fobia dulu pernah ada NII yang baiat gitu Buya. Oke. Mungkin penjelasannya gimana Buya? Ya, perlu digarisbawahi saya tidak menerima baiat. Ya. Karena saya bukan seorang amir. Bagaimana dengan thariqat yang ada dulu? Saya juga ngambil baiat thariqah, tapi di dalam kajian akhir-akhir zaman saya menemukan satu sir rahasia bahwa kita tidak perlu lagi membuat baiat. Kita tunggu saja sosok yang satu saatnya akan berhak menerima baiat itu. Yang ada cuma sebenarnya prosesi bergabung sebuah thariqah. Kalau di thariqah saya cukup ngaji dan talqin zikir ya, dan yang diutamakan ngajinya. Biar yang dominan itu intelektual spiritualnya, bukan perasaannya, ya, bukan fanatismenya. Karena kita sudah banyak sekali melihat perpecahan di tubuh amal thariqah. Yang dominan bukan spiritualnya, bukan intelektualnya, tapi perasaannya. Ini yang kemudian tidak diperkenankan. Jadi cukup ikut ngaji aja dengan kajian-kajian kami. Jika beruntung talqin zikir, jika tidak masalah. Ya, karena saya tidak memberikan talqin, tidak memberikan baiat, tapi hanya memberikan talqin zikir sesuai dengan sanad-sanad ahli hadis dan ahlu thariqah. Dan kemudian menyampaikan taklim-taklimnya. Ya. Kalaupun ada di guru-guru saya banyak thariqatnya, ada Naqsyabandiyah, Samaniyah. Mereka sampai sekarang masih memberikan baiat, termasuk thariqah yang sedang saya dalami itu Khidriyah Muhammadi, itu juga ada baiatnya. Ya. Thariqah yang sebelumnya Naqsyabandiyah, sampai sekarang saya masih mengamalkan, tidak lagi menerima baiatnya, gitu. Ya, jadi mohon maaf teman-teman, saya tidak terima baiat, apalagi baiat online seperti yang dituduhkan. Itu jauh sekali dari manhaj yang saya jalani, dan semua orang sudah tahu yang ikut ngaji saya dari awal ya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Buya untuk tanggapannya.
pertanyaan tadi sekaligus menutup sesi tanya jawab kita pada sesi kali ini. Saya mewakili Pengadilan Calgary, Buya mengucapkan terima kasih sekali pada Buya atas waktunya sudah diluangkan untuk beberapa series kajian kita, beberapa pertemuan belakangan ini. Insya Allah ini benar-benar berkah untuk kita semua, dan mudah-mudahan kita kasih umur panjang dan bisa bersilaturahmi lagi di lain kesempatan. Amin. Insya Allah Buya, mohon izin untuk kita menutup kajian kita, mungkin bisa memimpin kita dalam doa untuk menutup kajian kita pagi hari ini, sore hari ini. Baik teman-teman, ada satu doa, silakan diikuti doa yang diajarkan Nabi dalam Sahih Bukhari, doa yang sangat cocok untuk akhir zaman. Nanti ada bahasa Arabnya, ada bahasa terjemahannya. Nanti silakan dibaca dengan salah satunya atau dua-duanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ikuti. Allahumma inni as'aluka salamatas sadr. Ya Allah, berikan aku kebeningan kolbu, keselamatan isi dada, kemurnian isi hati. Wa na'udzubika min su'i sadr. Dan lindungi kami dari noda-noda kolbu, kebusukan hati, dan ketulusan di dalam jiwa. Nah, ini doa dari Nabi. Silakan diamalkan. Saya ijazahkan siapa yang mengamalkannya. Sebenarnya untuk mengamalkan ini tidak perlu ijazah, tapi biar mantap aja cukup. Saya ijazahkan siapapun yang mengamalkan, baca ini setiap ada sholat atau minimal sekali sehari. Semoga Allah nanti akan memurnikan isi hati kita, memurnikan diri kita dari nafsiyah, ego, penyakit-penyakit kolbu, kebusukan-kebusukan hati yang terselubung. Ya, insya Allah. Jika orang mengamalkan ini, insya Allah, Allah akan berikan dia husnul khatimah. Karena yang membuat orang su'ul khatimah itu adalah su'us sadr, kebusukan hati. Allahumma inna nas'aluka salamatas sadr. Ya Allah, berikan kami kemurnian kolbu, kemurnian jiwa, kebeningan kolbu, kebeningan jiwa. Wa na'udzubika min su'is sadr. Ya Allah, jagalah kami daripada busuknya hati, busuknya jiwa. Hanya Engkaulah yang mengetahui isi hati kami, ya Allah. Innaka alimun bidzati sudur. Engkau yang maha mengetahui apapun yang tergores di hati kami, ya Allah. Maka famla' qulubana binuri ma'rifati. Penuhilah kolbu kami, ya Allah, dengan goresan-goresan ma'rifat, goresan-goresan ilmumu, goresan-goresan kelezatan mengenalmu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon izin pamit. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi Buya sudah bergabung sama kita. Insya Allah kita ketemu di lain kesempatan. Insya Allah. Insya Allah. Terima kasih Buya. Bapak, Ibu-Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mohon maaf tadi ada beberapa pertanyaan mungkin yang perlu disampaikan. Insya Allah bisa disampaikan di kesempatan berikutnya. Para Bapak Ibu-Ibu yang berada di Calgary, kami mohon untuk standby dulu untuk pengumuman kegiatan di Calgary. Untuk yang di luar Calgary, dipersilakan meninggalkan ruang Zoom karena kajian sudah selesai. Terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.